Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Nah, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini Kakak akan mengajak kalian untuk membahas lanjutan materi kita tentang matematika wajib kelas 12, yaitu tentang kaidah pencacahan. Tapi kali ini kita akan bahas tentang permutasi dan juga kombinasi. Nah, permutasi dan kombinasi ini juga adalah salah satu bagian materi atau bidang ilmu matematika yang berkaitan dengan kombinatorik ya. Nah, apakah yang membedakan antara permutasi dan juga kombinasi? Oke. Yuk kita simak sama-sama ya. Check it out. Oke. Nah, untuk mengawali nih pada kesempatan kali ini, Kakak akan mengajak kalian untuk membahas beberapa permasalahan. Ya, ada dua permasalahannya. Nah, permasalahan pertama itu di sini dimisalkan, ya, misalkan ini ada 4 saudara ya. Ada Amir, Budi, Cahya, dan juga ada Doni. Nah, mereka melakukan sebuah permainan di mana hanya menyediakan 2 macam hadiah saja, yaitu hadiah pertama dan hadiah kedua bagi pemenangnya. Jadi ceritanya ada 2 pemenang ya. Nah, ada berapa kemungkinan pasangan pemenang hadiah-hadiah itu? Nah, jadi ada 4 orang bersaudara lagi main, terus ada pemenangnya akan dicari cuma 2 pemenang nih. Gitu. Kira-kira pasangan 2 pemenangnya itu akan seperti apa kemungkinannya? Nah, itu yang akan kita cari. Nah, permasalahan yang kedua ini masih sama ya, ada 4 saudara juga, yaitu ada Amir, Budi, Cahya, dan juga Doni. Nah, bedanya nih di sini akan dipilih 2 orang untuk mewakili rapat keluarga. Nah, ya akan dipilih 2 orang, salah 2 ya, jadinya bisa Amir, bisa Budi, Amir dan Budi gitu misalnya, atau bisa Cahya dan Doni gitu misalnya ya, atau mungkin Budi dan Cahya. Nah, seperti itu untuk mewakili rapat keluarga. Nah, kalau kita simak nih 2 permasalahan ini, mereka artinya sama-sama ya. Nah, ini mereka nih. Nah, ini Amir, ini Budi, ini Cahya, dan ini Doni. Kalau kita cermati 2 permasalahan ini, dalam artian sama-sama mengambil atau memilih 2 orang dari 4 orang, gitu ya. Nah, yang membedakan kalau di sini ini ada pemenangnya, gitu ya. Ada untuk proyek hadiah 1 dan di sini ada hadiah 2. Kalau di sini ya udah kita milih aja 2 orang gitu ya untuk mewakili rapat keluarga. Oke. Nah, sekarang kita mau ulas nih ya. Kita mau ulas sama-sama bagaimana sih pemecahan masalahnya. Oke. Kita mulai dengan permasalahan pertama. Nah, kalau misalnya dari permasalahan pertama ini kita buatkan ilustrasinya, nah sahabat bisa lihat nih. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini nih. Nah, jadi kan ada 2 pemenang nih ya, ada 2 pemenang. Jadi kalau kita lihat kejadian pertama, itu misal si Amir dan si Budi nih yang menang nih, ya kan? Si Amir juara satunya atau pemenang satunya, kemudian si Budi yang pemenang kedua. Nah, kejadian kedua, nah ini kakak orangnya sama, yang menang itu Amir sama Budi, tapi kakak switch, kakak tuker, nah kakak balik nih posisinya. Jadi yang pemenang satunya Budi, ya pemenang keduanya si Amir. Nah ya, terus bisa jadi nih kejadian ketiga. Nah si Doni nih yang menang, pemenang satunya sama si Cahya, ya. Atau bisa jadi kejadian keempat, sama 3 dan 4 orangnya, hanya kakak tuker posisi pemenangnya ya. Cahya yang juara pemenang pertama, Doni yang pemenang keduanya gitu ya. Nah, atau bisa jadi kejadian yang kelima nih, 5 dan 6. 5 dan 6 ini sama-sama yang pemenang itu adalah si Amir dan si Doni. Tapi posisinya itu beda ya. Kalau kejadian kelima itu si Amir yang pemenang satu, si Doni pemenang keduanya. Kalau yang di kejadian keenam itu si Doni yang pemenang pertama, si Amir yang pemenang kedua. Nah, begitu pula dengan kejadian 7, 8, 9, 10 dan juga 11, 12. Jadi kalau kita
ilustrasikan mereka, kira-kira ada ilustrasinya seperti ini ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan nih sekarang nih ya, dari ke-12 kejadian ini, nah, apakah kejadian pertama dan kejadian kedua itu sama? Nah, ya. Dalam artian gini, antara kejadian satu dan kejadian kedua itu bisa kita katakan sebagai kejadian yang sama ataukah kejadian yang berbeda? Sehingga kita menghitungnya tuh jadi ada dua kejadian gitu loh. Karena beda kejadiannya ya, gitu. Ataukah mungkin ini kan sama orangnya, Amir sama Budi, sama-sama Amir sama Budi kan? Apakah itu kejadiannya sama gitu? Ya kan? Itu seperti itu. Coba kita cermati sama-sama. Begitu pula untuk kejadian 3 dan 4. 5 dan 6, 7, 8, 9, 10, dan juga kejadian 11 dan 12 gitu ya. Nah, kalau kita cermati, ini kan orangnya sama. Nah, tetapi ini kita tukar pemenangnya, kita switch. Si Amir yang juara, si Budi yang pemenang 1, si Doni pemenang kedua. Nah, kita tukar si Doni yang pemenang 1, si Budi yang pemenang kedua. Nah, menurut kalian gimana? Itu kejadian yang sama ataukah kejadian yang berbeda? Ayo. Ya, betul ya. Jadi, kalau kita cermati, meskipun orangnya sama, tapi karena dia urutannya antara pemenang 1 dan pemenang kedua itu berbeda, nggak sama, dan dia sebagai kejadian yang berbeda. Ya kan? Jadi kejadian 1, kejadian 2, walaupun dia orangnya sama, tapi karena dia urutannya ini berbeda, dalam artian di sini urutannya diperhatikan, nah, maka ini kita pandang sebagai dua kejadian yang berbeda. Jadi dihitungnya 1, 2, 3, 4, ini berbeda nih, kita hitung gitu. Jadi kita bisa simpulkan berarti jadi banyaknya kemungkinan pasangan pemenang itu adanya adalah 12 pasang, ya kan? Jadi ada 12 pasang nih kemungkinan pasangan pemenang dari 4 orang dan kita pilih 2 orang pemenang ya yang dapat hadiah. Nah, kejadian ini adalah salah satu kejadian yang bisa kita sebut dengan kejadian permutasi gitu sahabat. Nah, permutasi itu apa sih? Nah, jadi ceritanya gini. Ketika misalkan kita diberikan sebanyak n unsur berbeda ya, sebuah permutasi K unsur dari N unsur berbeda itu adalah sebuah jajaran dari K unsur yang urutannya diperhatikan. Nah, itu kata kuncinya. Ya, diperhatikan. Jadi urutannya diperhatikan. Jadi ketika kejadian ada permasalahan yang ketika kita ilustrasikan, kita buatkan pencacahan kejadiannya dan memperhatikan urutannya. Nah, ini kan urutan diperhatikan. Jadi kalau ketika urutannya kita rubah, kejadiannya juga kita anggap berbeda, gitu ya. Nah itu bisa kita katakan sebagai permutasi dari K unsur, permutasi K unsur dari N unsur, gitu. K unsurnya yang mana? K unsur itu ya permutasi dua hadiah ini, gitu. Dari N unsur berbeda. N unsur berbeda maksudnya ya ini 4 ini, kan? Jadi ada Amir, Budi, Cahya, dan Doni. Gitu. Ya. Nah, jadi permasalahan pertama ini kita bisa katakan ya sebagai permutasi. Oke. Next. Supaya lebih paham lagi, kita lanjut bahas yang permasalahan kedua. Nah, di permasalahan kedua, kita juga sama. Ada 4 bersaudara. Amir, Budi, Cahya, dan Doni. Bedanya di sini kita akan memilih 2 orang yang akan ikut rapat keluarga. Nah, kalau kakak ilustrasikan, ini ilustrasinya kejadiannya bakal begini nih. Nah, kita akan cermati sama-sama ya. Nah, yang mengikuti rapat bisa jadi Amir dan Budi. Kejadian pertama, Amir dan Budi. Kita ambil 2 nama, Amir dan Budi. Nah, di kejadian kedua, kakak tuker nih namanya, Budi dan Amir yang berangkat buat rapat. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah
kejadian 1 dan kejadian 2 ini sama? Nah, coba dicermati. Ini yang bakal berangkat rapat adalah Amir dan Budi. Nah, itu yang kita pertama nih, kita anggap kejadian pertama. Kejadian kedua, yang berangkat Budi dan Amir. Yang berangkat ya tetap aja kan ya, mau kita tuker posisinya Amir Budi atau Budi Amir, tetap aja sama ya nggak? Ya kan? Tetap aja sama, yang berangkat ya mereka berdua, Budi sama Amir. Nggak ada hubungannya walaupun ditukar posisinya. Jadi antara kejadian 1 dan kejadian 2 ini kita cukup pilih salah satu aja karena maknanya sama aja. Mau Amir Budi atau Budi Amir ya sama aja, ya kan? Nah, begitu pula dengan yang kejadian ketiga ini sama kejadian keempat. Misalkan yang berangkat itu adalah Doni sama Cahya. Atau misalnya kakak panggil Cahya dulu deh, baru Doni. Ya sama aja kan, mereka berdua yang berangkat, betul nggak? Ya, jadi kejadian 3 dan 4 ini sama nggak? Ya sama aja. Yang berangkat ya Doni sama Cahya. Jadi salah satu aja kita pilih. Bisa Doni Cahya atau bisa Cahya Doni, gitu. Jadi ketika ditukar posisinya atau urutannya kita tukar, tidak berpengaruh, artinya tidak menjadi perhatian dalam pemilihan kejadian itu. Jadi nggak dihitung dia sebagai sebuah kejadian yang berbeda gitu. Nah, begitu pula dengan kejadian 5 dan 6 nih. Amir sama Doni. Ini Doni sama Amir. Ya sama aja kalau kita tukar. Ya sama aja ya. Misalkan di sini kakak pilih yang berangkat Doni sama si Amir. Atau misalkan yang ini 7 dan 8. Cahya sama Doni atau Doni sama Cahya. Sama aja mereka berdua yang berangkat, ya kan? Begitu pula dengan kejadian 9 10 dan 10 11 11 12 ya. Sama aja gitu. Ya kan? Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa dibedakan? Nah, jadi kalau dari ilustrasinya ini kita bisa simpulkan ternyata dalam kejadian ini urutannya tidak diperhatikan, sahabat. Iya nggak? Mau Amir atau Doni duluan disebut atau Doni Amir duluan disebut, ketika ditukar posisinya ya sama aja. Yang berangkat untuk ikut undangan rapat ya mereka berdua gitu. Ya, oke, sip. Nah, jadi banyaknya kemungkinan perwakilan yang dapat mengikuti rapat itu hanya 6 cara. Ya, hanya 6 cara. Oke. Nah, kejadian yang seperti ini, nah ini disebut dengan kombinasi, sahabat. Ya, ini bisa kita selesaikan dengan cara kombinasi. Jadi, ketika diberikan sebuah n unsur berbeda, sebuah kombinasi k unsur dari n unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari k unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Nah, itu dia kata kuncinya ya. Jadi kalau kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan gitu. Jadi ketika kita tukar posisinya, urutannya itu tidak menjadi tidak membuat sebuah kejadian yang baru atau akhirnya kita menambahkan menjadi kejadian yang berbeda. Tidak. Jadi ketika urutannya kita rubah, ya sama aja itu kejadian yang sama. Begitu, sahabat. Oke. Nah, jadi ini udah kita bahas nih permasalahan 1 dan permasalahan kedua. Nah, maka kita bisa simpulkan jadi permasalahan 1 itu bisa kita katakan sebagai sebuah kejadian yang bisa kita selesaikan dengan cara permutasi. Kenapa? Karena urutannya diperhatikan. Ya, sedangkan permasalahan yang kedua ini bisa kita selesaikan dengan cara kombinasi. Ya, kenapa? Karena urutannya tidak diperhatikan. Nah, gitu sahabat. Oke, sip. Nah, berikutnya kita akan coba mendefinisikan. Oke, nah apa sih definisi dari permutasi? Jadi begini, jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif dan R itu kurang dari atau sama dengan N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan, nah ya, itu diberi notasi seperti ini, P dalam kurung NR. Nah, ini maksudnya adalah permutasi N unsur, permutasi R dari N unsur gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan pakai K dia ya, kalau yang tadi di sini dia pakai R gitu. Jadi R
dari n unsur gitu. Jadi kemudian kalau diformulakan ya seperti ini bentuknya. N faktorial per n min r faktorial gitu ya. Nah, di sini juga ada penekanan nih. Banyaknya permutasi n unsur dari n unsur berbeda adalah permutasi n, n yang sama artinya dengan n faktorial. Jadi ketika misalkan ini n dan r-nya sama, nah, n dan r-nya sama ini, nah, itu akan sama dengan n faktorial gitu sahabat ya. Nah, jadi jika permasalahan yang tadi, permasalahan pertama tadi kita selesaikan dengan konsep permutasi, bisa langsung kita gunakan bentuk faktorial seperti ini ya, di mana n-nya itu adalah 4 ya, dan r-nya adalah 2. Jadi dari 4 dia pilih 2 gitu. Dan kita bisa tuliskan seperti ini. P42 itu akan sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, dapat 2 faktorial itu dari mana? Dapat dari 4 dikurangi 2. Ini n-nya 4, r-nya 2. 4 dikurangi 2. Itu. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, kita jabarin ini sekarang. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini 2 faktorial kita bisa coret nih. Tauge gitu ya. Ini jadi 1. Yang tersisa adalah 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. Nah, sama ya kan dengan metode pencacahan yang tadi kita lakukan. Dengan metode faktorial seperti ini, dengan permutasinya sama, hasil 12 juga. Nah, bisa dipahami ya? Oke, good, mantap. Lanjut, sekarang permutasi. Nah, kalau permutasi apa? Permutasi itu misalkan n dan k itu bilangan bulat non negatif. Dengan k itu kurang dari atau sama dengan n, ya, banyaknya kombinasi k unsur dari n unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus. Nah, ya. Jadi tanpa pengulangan itu dapat ditentukan dengan rumus C NK, C n, K sama dengan di sini bentuk NK seperti ini. Dia akan sama dengan n faktorial per k faktorial kali n dikurangi k faktorial. Gitu ya. Jadi kombinasi ini formasinya seperti ini ya. Jadi dia tanpa pengulangan gitu maksudnya ya. Jadi tanpa pengulangan, misalkan ada angka gitu misalkan ya, dia tidak diulang gitu. Misalkan 5 itu tanpa pengulangan maksudnya. Ya, jadi harus berbeda. Nah, itu yang dimaksud di sini. Oke. Jadi permasalahan yang kedua, nah yang ini kita selesaikan dengan kombinasi di mana n-nya adalah 4, r-nya adalah 2 gitu ya. Dan jika kita formulakan dia seperti ini, C42 atau bisa tuliskan 42 seperti ini, dia akan sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial. Nah, di sini 2 faktorial, 4 kurang 2 itu akan dapatnya 2 faktorial yang di sini ya. Nah, di sini kita bisa jabarkan dulu 4 faktorialnya. Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, di sini kita coret nih 2 faktorialnya. Tauge, sisa 4 kali 3 per 2 faktorial. Nah, sahabat masih ingat nggak 2 faktorial itu berapa? Ya, 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Jadi sama dengan 2. Jadi di sini kan bisa kita coret nih 4 dan 2-nya nih. Tauge di sini nanti dapat 2 nih di sini. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. No. Ya kan? Sama hasilnya dengan yang kita lakukan pencacahan tadi. Nah, gimana sahabat? Bedakan yang mana permutasi dan yang mana kombinasi? Dan bagaimana formula untuk permutasi dan bagaimana formula untuk kombinasi? Yap, bagus. Jadi, sekarang giliran kalian nih untuk berlatih, ya. Dimana di sini kakak ada 5 soal. Ya, ada 5 soal. Kalian silakan bisa coba. Intinya adalah kalian harus bisa membedakan yang mana permasalahan yang permutasi, yang mana permasalahan yang kombinasi. Kata kuncinya ingat, kalau permutasi itu urutannya diperhatikan, ya. Sedangkan kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan, ya. Nah, sahabat, itu dulu dari kakak.
Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan kalian bisa membedakan yang mana permutasi dan mana kombinasi ya. Seperti ini. Oke. Itu dulu dari Kakak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.